Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang penelitian kualitatif dalam metodologi penelitian. Jangan lupa sebelumnya untuk share dan subscribe. Nah, yang pertama dalam penelitian kualitatif kita mengenal fokus penelitian atau disebut juga dengan rumusan masalah. Fokus penelitian pada penelitian kualitatif fokus pada proses dan interaksi subjek dalam berinteraksi dengan lingkungannya terkait dengan topik penelitian, yaitu gerak, perilaku, sikap, ungkapan verbal, dan non-verbal. Kemudian selanjutnya penelitian kualitatif itu berorientasi pada kasus yang unik, di mana setiap fenomena yang diteliti adalah yang sifatnya khas atau unik untuk situasi itu. Kemudian menyelidiki satu kasus yang diteliti secara mendalam dan detail. Penelitian kualitatif juga dikenal dengan netralitas empatik, di mana netralitas mengacu pada sikap peneliti terhadap temuan-temuan penelitiannya, jadi bersikap netral di situ. Dan empatik itu mengacu pada sikap peneliti terhadap subjek penelitiannya, ada rasa empati pada subjek penelitiannya. Kemudian data penelitian kualitatif itu bersifat deskriptif, di mana berupa narasi cerita, penuturan informan, dokumen-dokumen, foto, catatan pribadi, perilaku, gerak tubuh, dan lain-lain. Kemudian sumber data pada penelitian kualitatif adalah orang-orang yang dianggap tahu dengan fenomena yang diteliti dan dipilih berdasarkan kriteria atau kualifikasi yang disepakati oleh peneliti. Nah, ini kriteria dan kualifikasi sumber data ini sangat penting ya. Kemudian penetapan subjek atau sampelnya dilakukan secara purposif dan menghindari pemilihan acak, random. Kemudian dalam penelitian kualitatif, peneliti itu sebagai human instrument, di mana peneliti merupakan instrumen penelitian. Kemahiran peneliti untuk melakukan observasi dan wawancara sangat menentukan data yang akan diperolehnya. Sebagai instrumen utama, peneliti dituntut untuk memahami berbagai perilaku, interaksi antar subjek, aktivitas, simbol-simbol, dan lain-lain. Kemudian, keabsahan data dilakukan melalui triangulasi dan memperpanjang observasi. Nah, di sini melalui triangulasi, peneliti melakukan klarifikasi hasil temuannya pada pihak ketiga atau orang yang sama pada waktu yang berbeda. Kemudian memperpanjang observasi untuk memotret data yang disampaikan subjek dan mencocokkan informasi yang disampaikan sebelumnya. Kemudian kita akan membahas tentang kelemahan dari penelitian kualitatif. Yang pertama adalah subjektivitas. Nah, untuk mengatasi subjektivitas ini, solusinya adalah melakukan triangulasi data dan memperpanjang masa observasi untuk lebih meyakinkan peneliti bahwa data yang diperoleh valid dan reliable. Kemudian kelemahan berikutnya adalah kualitas penelitian tergantung pada pengalaman peneliti mengumpulkan data. Sehingga solusinya adalah peneliti harus terlatih dalam wawancara agar jeli terhadap peluang untuk memperdalam informasi saat wawancara dengan informan. Jadi harus punya skill yang bagus untuk melakukan interview. Kemudian hindari wawancara yang mekanis kaku dan tidak hidup. Selanjutnya adalah informan tidak netral. Nah, jika informan tahu bahwa dirinya sedang diobservasi, maka perilaku yang ditampilkan tidak netral lagi ya. Karena tahu sedang dalam observasi atau pengamatan untuk sebagai subjek atau objek penelitian. Kemudian solusinya adalah perlunya setting alami, misal dengan berbicara bahasa setempat. Kemudian perlengkapan elektronik tidak ditambahkan ya, misalkan kita mau merekam ya, atau menggunakan alat rekam suara maupun video. Itu sebaiknya disembunyikan ya. Kemudian tidak perlu secara jelas kita mengkomunikasikan identitas peneliti pada setiap orang yang akan kita ajak bicara. Selanjutnya adalah hasil penelitian tidak berlaku umum atau non-generalisasi. Nah, ini adalah salah satu kelemahan penelitian kualitatif, di mana hasil penelitian sulit berlaku umum mengetahui sifatnya yang khas atau unik tersebut. Contoh dari penelitian kualitatif, misalkan adalah penelitian kasus, yaitu penelitian
mendalam mengenai unit sosial tertentu yang hasilnya merupakan gambaran lengkap dan terorganisasi dengan baik mengenai unit tersebut. Contoh judulnya, Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Adat Larangan Pernikahan di Bulan Suro di Desa Sambirejo, Kabupaten Mandalay. Ini adalah contoh penelitian kasusnya. Kemudian bagaimana langkah-langkah penelitian kasus? Yang pertama adalah definisi masalah, kemudian latar belakang masalahnya itu apa, dan rumuskan tujuan. Yang kedua, tentukan sumber data, metode pengumpulan data, dan instrumen yang digunakan. Yang ketiga adalah mengumpulkan data. Yang keempat, mengorganisasikan dan analisa data. Kemudian yang kelima adalah membuat kesimpulan. Nah, kita lihat langkah-langkah penelitian kasus dengan rumusan masalah bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap adat larangan pernikahan di bulan Suro di Desa Sambirejo, Kabupaten Mandalay. Yang pertama, kita mengidentifikasi masalah yang terjadi, yaitu adanya adat larangan pernikahan di bulan Suro. Kemudian apa yang melatar belakangi masalah tersebut, dan kemudian rumuskan tujuannya. Yang kedua, tentukan sumber data. Ya, misalkan adalah tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, ya, atau masyarakat tersempat, atau pelaku pernikahan di bulan Suro, ya. Kemudian metode pengumpulan datanya seperti apa, kemudian instrumen yang digunakan apa, apakah wawancara, kemudian apakah menggunakan observasi, ya, atau dokumentasi, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan data. Kemudian yang keempat, kita mengorganisasikan dan analisa datanya. Kemudian yang terakhir, membuat kesimpulan penelitian. Oke, sekarang waktunya quiz time, ya. Silahkan jawab pertanyaan ini di kolom komentar video berikut, ya. Pertanyaannya, mengapa triangulasi data perlu dilakukan pada penelitian kualitatif? Jelaskan secara singkat, jelas, dan padat. Oke, itu adalah materi kita tentang penelitian kualitatif. Silahkan klik di kolom deskripsi pada video ini untuk latihan soal di Quiz Medpen 4. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe.